Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah. Waalaikumsalam, jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ustazah yang solih-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali Ustazah Aida bisa menjumpai kalian kembali melalui video pembelajaran IPA, pembelajaran daring anti boring. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari kali ini menjadi berkah. Berdoa, mulai. Selesai. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang bunyi dan sumber bunyi. Anak-anak, tahukah kalian benda apakah ini? Ya, gitar. Gitar disebut juga sebagai sumber bunyi karena gitar bisa menghasilkan bunyi. Ketika senar dari gitar ini Ustazah petik, maka senar ini akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Lalu, bagaimana ya cara bunyi gitar ini bisa terdengar di telinga kita? Bagaimana ya caranya? Assalamualaikum Ustazah Aida. Kenapa kok kelihatannya sedang bingung? Waalaikumsalam Ustazah Faida. Iya nih saya sedang bertanya-tanya. Kira-kira bagaimana ya caranya bunyi gitar ini bisa terdengar di telinga kita? Contohnya seperti sekarang ini, saat Ustazah berbicara dengan saya bisa mendengar suara Ustazah. Begitupun sebaliknya, ketika saya berbicara, Ustazah juga bisa mendengar suara saya. Kira-kira kenapa bisa seperti itu ya, Ya, betul sekali Ustazah. Bunyi dapat terdengar di telinga kita karena bunyi memiliki sifat merambat melalui medium perantara dan masuk ke telinga. Nah, medium perantara yang dilalui oleh bunyi ini disebut dengan medium perambatan bunyi. Waktu Ustazah Aida memainkan gitar ataupun saat Ustazah berbicara, maka bunyi tersebut merambat melalui udara dan masuk ke telinga kita. Oh, jadi seperti itu ya Ustazah. Baiklah Ustazah, terima kasih atas penjelasannya. Nah, anak-anak sudah paham kan? Bunyi dapat terdengar di telinga kita karena ada sumber bunyi merambat melalui medium perantara dan masuk ke telinga kita. Jadi, pada video kali ini kita akan belajar tentang medium perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis medium perantara, yaitu benda gas, benda padat,
dan benda cair. Medium perambatan bunyi yang pertama adalah benda gas. Ketika tadi Ustazah memainkan gitar dan gitar tersebut menghasilkan bunyi, maka bunyi gitar sebagai sumber bunyi merambat melalui udara dan masuk ke telinga kita. Nah, anak-anak, udara di sini merupakan salah satu contoh dari benda gas. Medium perambatan bunyi yang kedua yaitu adalah benda padat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat dapat dibuktikan dengan percobaan sederhana berikut ini. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Terdapat dua orang anak, yaitu Ata dan Adi. Adi menempelkan telinganya tepat di permukaan meja. Kemudian, pada ujung meja lainnya, Ata mengetuk tangannya ke permukaan meja tersebut. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Apakah Adi bisa mendengar bunyi ketukan dengan jelas? Jawabannya adalah ya. Adi dapat mendengar bunyi ketukan karena bunyi ketukan merambat melalui meja dan masuk ke telinga Adi. Nah, anak-anak, meja di sini merupakan salah satu contoh dari benda padat. Oke, medium perambatan bunyi yang terakhir yaitu adalah benda cair. Bunyi dapat merambat melalui benda cair dapat dibuktikan dengan percobaan sederhana berikut ini. Coba kalian perhatikan. Edo menyiapkan alat dan bahan berupa air, ember, batu, dan corong. Pertama-tama, Edo memasukkan air ke dalam ember. Kemudian, Edo menempelkan atau mendekatkan telinganya ke permukaan air menggunakan bantuan corong. Kemudian, Edo mengetuk bagian luar ember menggunakan batu. Lalu, kira-kira apa ya yang terjadi? Apakah Edo bisa mendengar bunyi ketukan dengan jelas? Ya, karena bunyi ketukan merambat melalui air dan masuk ke telinga Edo. Nah, anak-anak, air di sini merupakan salah satu contoh dari benda cair. Lalu, bagaimana ya keadaan bunyi pada ruang hampa? Tahukah kalian apakah ruang hampa itu? Ruang hampa adalah ruang di mana tidak terdapat udara di dalamnya. Contohnya adalah di luar angkasa. Kira-kira apakah kita bisa mendengar bunyi di luar angkasa? Jawabannya adalah tidak. Karena tidak ada medium perambatan bunyi di luar angkasa seperti udara. Oke anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran IPA hari ini. Semoga penjelasan dari Ustazah dapat dimengerti. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.